Sehingga kami sangat menyadari bahwa sore dan menjelang malam ini siapapun yang hadir pasti dilawat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan tahu apa yang kami perlukan, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Sehingga hamba hanya hadir sebagai alat Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan tahu buat mereka. Sehingga oleh karena itu setiap perkataan yang keluar dari mulut hambamu ini Tuhan taruh firman itu dalam mulutku. Sehingga tidak ada satupun di tempat ini yang tidak diberkati Tuhan. Pasti kami dilawat oleh Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi kami masing-masing hamba dan kami semua dikuduskan Tuhan. Bicaralah dengan bahasa yang sederhana ya Bapak, mudah dipahami, dimengerti, sehingga semua yang hadir keluar dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang handal di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Di nama Tuhan. Shalom. Ini wajah-wajahnya kayaknya gue ingat semua nih. Apa kabar nih semuanya nih? Oh, luar biasa nih ya. Semua diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Udah pindah ke sini ya. Saya pikir tadi mati terus jadi gue gak bisa lihat orang nih. Nah, begini enaknya yang tidur pasti saya bangunkan. Tema kita bicara tentang unity Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa saya mau bahas tentang unity ini, kesatuan? Karena hari-hari ini unity itu sedang dipertanyakan. Begitu ya. Kalau lihat secara dunia, bahaya saudara. Dunia sekarang akan makin terpecah dan luar biasa. Nah ini kita nggak tahu nih, ada born to war, yaitu itu lihat tuh, Presiden Korea Utara dilahirkan untuk perang. Karena opanya tukang perang, papanya tukang perang, dia tukang perang. Mukanya tuh, jadi dia tuh kalau menciptakan nuklir, bom itu bukan sesuatu yang surprise, enggak. Itu dilahirkan begitu dia. Jadi ibaratnya orang buat martabak ya, bagi saudara aneh, tapi dia udah biasa begitu. Jadi dia lihat bom segala macam biasa. Orang dari kecil dia pegang pistol kok. Jadi dilahirkan untuk perang. Nah siapa yang di negara dilahirkan untuk perang? Israel. Israel itu dilahirkan untuk perang. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Maunya ribut, maka itu negara paranoid. Siapapun yang datang diperiksanya ketat amat. Tahu tuh negara kenapa begitu? 430 tahun ada di Mesir, 40 tahun diuber-uber orang Mesir, yang kemudian ada di Padang Gurun, 70 tahun ada di Babel. Totalnya 5,5 abad. Ya. Kita dijajah 3,5 abad. Dia 5,5 abad. Kita merdeka tahun 45, dia merdeka tahun 48. Jumlah penduduk dia 9 juta something. Kita 260 juta. 9 juta merdekanya lebih lambat dari kita, tapi gegerkan dunia. Hebat nih orang nih. Nah ini ada dilahirkan untuk begitu. Nah ada orang yang dilahirkan sebagai seorang bisnismen, Donald Trump. Nah Donald Trump itu dilahirkan bisnismen. Biasanya seorang bisnismen jadi pemimpin gak mau perang, tapi selalu ngebluffing. Nah itu dia tuh, dia ngebluff doang. Lihat, ngebluff, dolar turun. Semua pada ini naikin lagi. Hebat dia main sahamnya, jago loh. Bangun isu dia. Sampai orang Korea Utara datang, ketemu sama pemerintah bilang gini, ke Amerika bilang apa? Gue pengen tahu tuh isi hatinya Donald Trump seperti apa. Kenapa nih orang serius gak sih mau perang apa enggak? Lo orang bisnis tuh gak mau Pak. Saham dia ada di mana-mana, dia gak mau gugur bisnisnya dia. Dia lempar bola, tangkep, saham naik, turun, dia main. Intervalis itu dia ambil buat cuannya dia. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Wah kemarin begitu, emas bisa drop, bisa naik lagi. Wah keren loh. Gara-gara pernyataan. Jadi Jokowi ngomong akan pengaruh dunia. Dia ngomong punya pengaruh dunia. Nah ini dia, dahsyat nih negara digoncang-gancang. Jadi kalau jadi perang sama Korea Utara, aduh saya kasih tahu sama saudara, selesai kita semua. Itu bomnya lempar ke atas, semua pesawat yang ada di atas navigasi rusak langsung jatuh semua. Dan ini luar biasa saudara. Satu bom jatuh di Jakarta, seluruh yang lapisan Jakarta sampai Tangerang, Banten, semua Bogor dan sekitarnya sekejap mata habis semua. Jadi debu kita, nggak pakai bambu runcing lagi. Nggak ada bambu runcing gitu 17 hari ini, Tuhan tolong. Oh rusak nih negara-negara, dunia ini makin rusak saudara. Nah kita tarik ke Indonesia nih, dibuat jadi pecah kita. Unity-nya udah mulai hilang kita, benar nggak? Dulu nggak ada masalah, tahun 80 saya pernah ngadakan papa mama punya persekutuan namanya Suara Gebala. Di daerah Depkes tuh, di Bulungan. Dulu kita punya persekutuan setiap hari Kamis ya. Nah waktu Natal tahun 80, 85, 86 Natal begitu di kompleks. Karena banyak datang mahasiswa kan buat acara Natal kami kan. Nah terus kemudian kami nggak ada tempat buat Natal. Itu bisa tuh masjid di kompleks itu. Bilang apa tuh Ustadznya datang ke kamar. Tante nggak ada tempat ya buat Natal ya? Iya. Ya udah nanti setelah sholat maghrib kami bersihkan tante Natal aja di masjid. Hebat tuh. Jadi setelah mereka sholat maghrib dipisahkan pembatas antara laki-laki dan perempuan itu dibersihkan semua tikernya. Terus kita buat acara Natal di situ.
Hebat, nggak ada pernah masuk masjid itu kita pakai sepatu. Kita doang pakai sepatu masuk ke dalam. Bisa masuk ke dalam, keyboard bisa masuk, pohon Natal bisa masuk dan buat acara Natal. Indah banget unity itu. Saat itu ya, ini bukan cerita sekarang nih. Saat itu, kalau hari ini terjadi begitu, azaib. Azaibnya pakai H tuh, azaib. Nah itu peristiwa tahun 85, 86. Enak banget. Nggak ada yang pernah nanya kamu Kristen atau Islam. Nggak. Saya lahir besar di Jakarta. Tahun 75 lahir di Jakarta, besar di Jakarta, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Jakarta. Tahu liku-liku Jakarta teman-teman saya dari kecil sampai besar. Tahu saya pendeta nggak mau salam sama saya. Aneh. Dulu kita peluk-pelukan mabok bareng. Setelah saya bertobat, dia lihat pendeta gini. Wes bro, apa kabar? Salaman najis lu. Dia nggak mau salaman, gue peluk. Kenapa jadi geledek begini? Oh iya, dia salaman nggak mau, saya peluk dia. Natal nggak kasih selamat, Lebaran gue datang ke rumahnya. Lama-lama dia berubah kan. Tadinya dia nggak mau salam sama saya, sekarang ketemu saya, bro kita ketemu di Starbucks, keren loh. Jadi berubah sekarang unity. Nih kita tarik nih. Sekarang kita tarik ke gereja kita masing-masing. Gereja aja bisa jadi masalah unity-nya. Nah, ini untung nih, saya tahu bahwa di bawah Puri ini semua gereja kayak gini ya. Kita nih suasana unity-nya dapat ya. Karena kita lihat tatap muka begini kan, deket kan kita kan. Bener gak? Kita deket nih, ngobrolnya enak nih. Ini saya pengen tidur, gue bangunin nih. Nah ini kita deket nih, unity-nya ada kita. Ya kita enak nih, ini ngobrol gini enak nih. Nah ini gereja nih sehat nih. Nah kalau saudara bisa salaman, bisa ngobrol, itu unity-nya bagus. Nah kalau gereja hanya biasa salam, saudara salam kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Ketemu di lift gak mau ngobrol, gak ada unity. Itu bukan gereja Bapak Ibu Saudara. Itu tempat untuk datang duduk bersama tapi tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Karena unity itu bicara tentang harus ada komunikasi satu sama lain. Itu unity. Nah kita tarik nih semua, aduh jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Kalau tarik ke gereja nih, baru-baru ini, kita jujur-jujur aja yuk. Saudara kan gereja karismatik. Kan ada gereja disebut konservatif, mainstream ya. Itu GKI, GPIB, HKBP ada di dalamnya. Itu gereja mainstream saudara. GBI, GBIS, Betani, kemudian Tiberias, GPDI satu warna. Sebut dengan karismatik dan Pentakosta. Nah kita jujur-jujur aja Bapak Ibu Saudara. Saudara orang karismatik, saudara pergi ke satu daerah liburan. Ternyata tidak ada gereja karismatik di situ. Yang ada gereja Protestan, mainstream. Masuk ke dalam, nggak WL-nya tadi seperti apa, tadi pujiannya enak banget ya. Mantep banget, luar biasa saudara. Hanya keyboard doang nyanyinya begitu, nggak tepuk tangan. Saudara bilang apa? Nggak ada roh. Tapi orang Protestan pergi liburan, terus lihat ke satu daerah, tidak ada gereja Protestan, yang ada gereja karismatik. Lihat lampu kedap-kedip, worship begitu, kebanyakan roh nih mereka. Sampai kapanpun gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Adik rohani saya mau menikah nih. Dia dari gereja Protestan, calonnya dari gereja karismatik. Mau diberkati di gereja karismatik. Dia bilang apa? Papaku mau kita diberkati di gereja dia. Di gereja kami. Oke boleh. Tapi syaratnya, kamu harus dibaptis selam dulu. Ah ini rame nih. Karena dia udah pernah dibaptis, tapi percik. Percik tuh diciprat begitu. Bagi mereka sah, yang ini harus diselam. Waduh repot dong. Sedangkan papa mamanya majelis gereja. Cocok. Ngomong pak, katanya aku disuruh baptis selam. Gak usah nikah. Ini gara-gara gini jadi bisa gak nikah nih. Ini masalah dogma nih dalam satu gereja saudara. Orang bilang katanya di selam itu sah. Bagi mereka percik itu sah. Pergi ke bala keselamatan Allah gereja. Pakai bendera lu dibaptisnya lu. Ini serius pakai bendera. Pendetanya pakai kapten jenderal. Tuhan Yesus. Hanya dia itu gereja yang ada bintangnya di mereka tuh. Nah saudara bilang begini, mereka keliru tidak. Itu dogma, doktrin beda Bapak Ibu Saudara. Doktrin itu Kristus satu-satunya juru selamat. Yang lain itu hanya bagian dogma. Dogma itu tidak boleh masuk ganggu doktrin. Doktrin itu harus kuasai dogma. Ini ngerti apa enggak nih kira-kira nih? Ngerti ya? Nah ini jadi masalah serius kita. Ketemu orang Protestan dan karismatik akhirnya ribut. Oh kita tarik nih sekarang ke keluarga kita masing-masing. Nah orang tua kalau sudah punya stigma gak bagus jadi masalah. Sayang kamu boleh nikah dengan suku apa saja. Tapi jangan yang warnanya kulitnya hitam. Justru yang itu datang sama kamu. Jangan cari orang timur ya. Datang yang lebih hitam daripada semua yang ada di muka bumi ini. Justru kamu benci, justru dikasih sama Tuhan. Kamu jangan cari orang Tionghoa ya. Kenapa matanya itu terlalu sipit. Dikasih sama Tuhan yang ketutup loh. Dan lucunya kita bisa cinta sama dia. Aneh. Makanya jangan membuat ekspektasi dan mencoba mengkotakkan pikiran kita. Justru itu tantangan kita hari ini.
Nah kita masuk ke dalam semua sistem ini. Ternyata dalam Alkitab itu tentang unity itu gampang banget jalan keluarnya. Ada prinsip-prinsip dalam Alkitab yang bicara tentang unity yang sehingga kita bisa menerapkan hal itu dengan baik. Yuk kita buka Alkitab, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai selesai waktunya. Kisah Rasul 2, ayat 41 sampai 47 kita akan baca ya. Yuk kita akan baca, yuk. Ini poinnya di ayat 41. Mereka bisa unity itu bagaimana? 1, 2, dan 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri apa? Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa ribu? Mau tahu nggak prinsip yang pertama supaya ada unity? Harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tanpa pengalaman manis dengan Tuhan, tidak mungkin ada unity. Ada amin nggak? Dasarnya apa? Dia harus mengalami experiential spiritual. Nah bayangin saudara, kalau engkau sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu, kita suka hidup dalam sebuah persekutuan. Pasti deh. Maka kalau orang itu gak suka datang ke persekutuan, pasti something wrong sama dia. Karena orang fasik tidak akan pernah bertahan di tengah-tengah orang benar dalam Mazmur katakan. Jadi kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita mau berkumpul dengan orang benar. Yang setuju katakan. Jadi semua yang hadir di tempat ini saya yakin orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Berikan tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus ya. Jadi saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu standar aja. Kalau punya anak, cari mantu yang takut Tuhan. Cari mantu yang takut Tuhan. Nggak perlu cari orang kaya, cari yang takut Tuhan. Dia takut Tuhan, pasti top. Karena takut Tuhan pasti dia bertanggung jawab terhadap anak kita. Pak, tapi dia takut Tuhan nggak kerja, dia nggak takut Tuhan. Simbol dia. Dia nipu kita saudara. Karena orang yang takut Tuhan, dia mau bekerja keras, dia mau berbuat yang terbaik, dia mau urus anak kita, dia menghargai hubungan itu, dia hidup dalam sebuah kekudusan. Pasti itu. Nah standarnya takut Tuhan, jangan kaya. Kalau kaya nggak takut Tuhan, brengsek. Apalagi dia nggak kaya, nggak takut Tuhan, lebih brengsek lagi biasanya. Loh iya, dia kaya, datang semua pakai mobil mewah. Dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya berlian. Terus ngomong sama kita, om bagaimana, om tante bagaimana, anak ada, oh saya punya mantu kita keluar berdebah. Nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang itu takut Tuhan, rasanya beda. Ada amin nggak? Saudara begitu juga dalam melayani Tuhan kan. Kalau semua orang yang melayani Tuhan sudah takut Tuhan, ngomongnya pasti asik. Nggak suka kita macam-macam. Kalau kita takut Tuhan bicara tentang pelayanan itu indah pasti. Ada amin nggak? Ada tingkat konflik dalam pelayanan, tapi selalu ada jalan keluar karena omongan-omongan itu dihadirkan orang-orang yang takut Tuhan. Lihat deh, suami istri yang takut Tuhan. Masalah gak mungkin lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau kita bisa ribut dan pisah kamar, saudara belum takut Tuhan. Kalau saudara ribut dan mati rasa, saudara tidak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan membiarkan masalah dalam rumah kita itu berlarut-larut. Saya gak pernah ribut 1 kali 24 jam sama istri. Ribut dalam rumah tangga itu wajar kan? Wajar sekali. Karena kita tidak bisa memaksakan pasangan kita seperti apa yang kita mau. Maka kita tidak bisa mengerti dia, dia juga tidak bisa mengerti kita. Tetapi dia jangan paksa kita seperti maunya dia. Tapi kita belajar untuk apa? Menyesuaikan hidup ini. Alamin gak? Istriku suka makan ramen, aku gak suka. Tapi kalau dia mau makan saya temenin. Dia bilang kamu gak mau pesen Pak? Enggak. Mau apa? Ocha doang. Kenapa kamu begitu? Bukan dasar cinta Mak, bukan. Menyesuaikan. Karena udah cinta itu, saudara saya kasih tahu. Menyesuaikan itu kadarnya lebih daripada cinta. Disesuaikan saja, udah bangun tidak mau. Karena itu unity kan. Oh hebat saudara. Saya di rumah itu udah biasa tertib sekolah teologi 5 tahun di asrama teologi ya. Sudah biasa kan segala sesuatu diatur dengan tertib. Dapat berkat ditulis dalam buku kas. Gitu ya. Baju tuh dilipat dengan rapi, selalu di pakaian kotor di sini, pakaian bersih di sini. Udah biasa dari sekolah teologi begitu di asrama teologi ya. Masuk dalam tahapan kedua, tahapan ketiga, terus kemudian nikah dengan istri saya. Beda kan akhirnya. Kaget dia, waktu nikah sama saya kaget di awal. Lo kamu setiap dapat berkat dihitung, iya ribet banget sama kamu. Gue juga ribet lihat lo. Lo ikutin aja maunya gue. Lah saya yang tulis kok kamu yang pusing. Saya tulis sampai hari ini berkat saya berapa Pak? 10 tahun menikah. Dari awal sebelum saya awal dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Saya tuh melayani Tuhan usia 21 tahun. Jadi sekarang saya usia 42 tahun. Enggak nanya ya, saya kasih tahu gitu ya maksud saya. Jadi 21 tahun tuh saya sudah ngerti tuh hidup yang ngitung berkat Tuhan tuh begitu. Sudah tahu Pak pakaian kotor bagaimana, setrika baju itu bagaimana untuk buat taruh 3 hari.
Nggak boleh mau pelayanan setrika baju. Di asrama ditertibkan, ada jam untuk setrika baju, ada jam untuk cuci baju. Setiap makan tuh tutup itu kursi dorong begitu. Itu etika. Lo sekarang hamba Tuhan sekarang ngeri, Pak. Ngerinya kenapa? Nggak ditabis, nggak diapa, ditulis pastor, PS. Lama-lama PlayStation kamu. Ini tiba-tiba nih pendeta kok nggak di mana, ditabiskan di mana, itu namanya PS. You wrong sekarang hari ini. Jatuh kan? Maka saya bilang gereja sekarang kebablasannya luar biasa. Ya nggak bisa melayani Tuhan begitu. Nggak bisa. Bikin rusak aja mimbar Tuhan. Jadi nggak nyaman kita melihatnya. Dari mana kamu dapat pastor? Mungkin dia sering bergaul dengan pastor-pastor yang lain. Maka kamu nggak bisa begitu Bapak bisa. Jadi gelar pendeta itu saya kasih tahu prosesnya berat. Evangelis saja berarti minta ampun. Nggak gampang Bapak bisa. Nah ini kita bicara tentang sebuah disiplin ilmu nih. Nah kita masuk nih Tuhan itu baik ya. Nah, saya berumah tangga dengan istri saya nih. Waduh kita udah bertobat ya dua-duanya ya. Biasa tuh saya pakai pasta gigi itu dorongnya dari bawah. Ya kan? Karena kebiasaan di sekolah teologi ya. Kalau nggak ada duit turunin lagi pakai penggaris. Ya ilah mentang-mentang punya. Ini kita pengalaman dulu saya usia 21 tahun. Udah kebiasa itu pas ketika menikah. Jadi dari bawah dilipet gitu ya. Awal-awal nikah gitu istri saya bilang ngapain dari bawah Pak? Supaya kelihatan rapi. Dia dasang, dia pencet di atas. Pencet di tengah. Gue bilang, "Ma, kenapa sih nggak dari bawah?" "Aduh ribet banget nikah sama lu." Oke, supaya nggak ribet, saya belikan pasta lagi dong gigi buat dia. Nih gue belikan pasta buat lo. Ini jatah lu, ini jatah gue. Dia bilang, "Siapa?" Oke, pakai. 1 minggu aman, mulus saya punya Pepsodent. Masuk minggu kedua kenapa bolong nih? Saya tanya kenapa begini? Ya gue lupa. Ya udah mulai saat itu mau dari atas bawah gigit aja juga gak apa-apa. Nggak usah diributin juga kan? Nggak usah diributin Bapak Ibu Saudara. Saya udah siapin pakaian kotor di rumah dengan keranjang pakaian kotor. Itu kan otomatis kan? Tutupnya kan otomatis. Kamu angkat gini nanti dia akan jatuh lagi, flipnya begitu. Udah biasa begitu. Saya pulang sampai di rumah pakaian kotor dia taruh di atas itu. Tutup itu. Kenapa lu gak buka sekalian? Saya bilang, "Malu kenapa gak buka? Itu lu masukin pakaian kotor." "Aduh Pak ribet banget sih. Lu beli di kotak ini kalau bisa jangan ada tutupnya." Kok gue jadi salah? Aneh ini orang nih. Akhirnya apa Pak? Saya ambil obeng saya putar Pak. Flip itu saya buka. Korban dong saya. Ya udah gak apa-apa lah. Seminggu aman, 2 minggu aman. Masuk minggu ketiga, saya pulang pelayanan setengah 10 malam. Saya lihat kok ada kaos, tangannya tuh gelantungan. Hatiku gak nyaman loh. Dia tidur terus. Waduh gue bilang gak bener nih gue bilang nih. Gue lihat muka dia mau bangunin dia takut dia tersinggung. Akhirnya saya lihat mukanya dia. Saya hanya berdoa supaya matahari cepat terbit. Pas pagi hari bangun saya tanya sama dia, "Kenapa tuh baju begitu?" "Nah sih gue lihat, iyalah Pak, gak selamanya juga main basket masuk." Tuhan Yesus. Mulai saat itu saya gak mau ribut. Lu mau lempar ke plafon di atas kulkas, lu mau taruh manapun terserah. Disesuaikan aja akhirnya. Nah orang rohani begitu. Orang rohani begitu. Gak usah masalah sepele dibuat jadi prinsip bos. Ada amin gak? Pelayanan gitu. Masalah sepele gak usah diributin. Rumah tangga juga gitu. Masalah sepele lu ribet masalah gitu doang. Masalah dia beli keranjang ini jadi ribet. Gak mau saya hari ini. Maka unity hanya bisa terjadi kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus ya. Nah bisa bayangin Bapak Ibu Saudara, 3.000 orang bisa berkumpul nyatu. Itu gak pernah ribut, itu keren loh. Nah ini hebat banget, 3.000 orang berkumpul nyatu. Karena kenapa? Ada Holy Spirit dalam hati dia. Nah itu berarti semua yang ada di tempat ini standar kita adalah semua harus takut Tuhan. Ada amin gak? Kalau takut Tuhan itu indah Bapak Ibu Saudara. Betapa indah, maka firman Tuhan katakan apa? Mazmur 133, "Apabila engkau hidup rukun bersama, aku perintahkan berkat buat engkau." Nah baru ketahuan nih. Yang kedua, unity itu yang pertama prinsip fundamentalnya adalah dia harus mengalami Tuhan. Nah prinsip yang kedua ada di ayat 46. Yuk kita baca ayat 46. Ayat 46 kita akan baca ya. Yuk 1, 2, 3 ya. Dengan bertekun dan dengan apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait apa? Yang kedua, orang berkumpul biasa, bersatu biasa. Tapi sampai sehati itu gak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Ada amin gak? Jadi unity yang kedua adalah harus ada kesehatian. Nah sehati ini gak mudah, butuh proses waktu. Nah kalau orang sehati, Alkitab tuh bicara tentang unity hebat ya. Firman Tuhan bilang apa?
Jikalau 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Yang berikutnya Yesus bilang apa? Kalau ada masalah di antara kamu, 2 mata, 4 mata itu ngomong baik-baik. Bahkan Yesus bilang apa? Apapun yang kau minta, asalkan sepakat saja, pasti Tuhan berikan. Ada amin gak? Bahkan Yesus bicara tentang unity, dia bilang apa? Aku pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku datang ke sini menjemput engkau. Artinya dia tidak mau tinggal sendiri, dia butuh saudara, dia butuh ada unity di sana. Itu berarti kesehatian itu tidak bisa dipelajari di sekolah teologi ya. Hanya bisa terjadi lewat sebuah proses hidup yang panjang. Nah proses itu hanya bisa terjadi kalau ada roh Allah dalam hatimu. Yang setuju katakan. Waktu awal-awal nikah, saya tinggal ngontrak di sini kan, di Kebon Jeruk, 13 juta. Ada duit, berkat, karena kami nggak dapat warisan kan. Kenapa nggak dapat warisan? Karena nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena orang tua masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, kamu jangan minta warisan. Serius. Kalau kalian orang tua masih hidup minta warisan, kamu tuh sedang nyumpai orang tuamu mati. Karena anak bungsu itu minta warisan ketika papanya masih hidup. Dan dalam tradisi Yahudi ceritanya adalah dibulikan, bully-bully itu dipecahkan oleh papanya karena papanya rasa terluka sekali anaknya minta warisan. Maka anak tidak boleh minta warisan, tapi kalau orang tua kasih kamu gak boleh tolak. Kenapa gak boleh tolak? Alkitab bilang apa? Ketika engkau menerima pemberian dari orang tuamu, engkau mendatangkan sukacita dalam hati dia. Jadi kalau orang tua kasih kamu harus terima, berapapun jumlahnya tidak boleh komplain. Jadi kenapa kita nggak dikasih? Karena orang tua kita masih hidup. Kenapa kakak saya dapat? Itu hak prerogatif dia. Kenapa saya nggak dapat? Ya itu haknya juga dia. Begitu. Jadi kita tinggal dikontrakan. Naik motor kemana-mana. Nah ada duit berkas sedikit, saya bilang sama istri saya, Ma, gue mau beli mobil nih. Istri saya bilang sama saya, jangan beli mobil Pak. Kenapa? Beli rumah. Lah gue mau beli mobil. Lah kalau gue pelayanan kehujanan bagaimana? Beli jas hujan. Dia enak di rumah, saya yang pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ngerti perasaan hatiku yang paling dalam. Di sini dada ya, di sini hati ya. Wah udah nih, saya bilang ya udah. Tapi saya nggak mau, saya mau mobil. Nggak, beli rumah. Lebih enak mana Pak? Naik motor tapi punya rumah atau lu punya mobil tapi punya rumah kontrakan. Maunya gue mah punya mobil dan punya rumah. Tapi nggak ada duit kan? Iya. Ini kita ada duit hitung-hitung nih. Cukup nih buat beli mobil nih, gitu ya. Yaudah kita berdoa aja deh. Tahu nggak dia doa apa? Doanya dia bilang begini, besok malamnya dia berdoa gitu, Tuhan kami mau rumah Tuhan. Di hati saya apa? Mobil. Nggak mungkin terjawab doa kita. Besok malam saya berdoa kami minta mobil. Nggak mungkin terjawab. Lama-lama saya berpikir agak waras. Kok kenapa doa kita bergaining sama Tuhan? Seolah-olah lagi menunjukkan nama Tuhan antara dia atau saya yang benar. Akhirnya doa saya netral. Tuhan, engkau tahu hatiku, engkau tahu hati istriku. Keputusan ada di tangan Tuhan. Ambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin, doa habis, selesai. Nggak hari itu dijawab, seminggu, 2 minggu. Siapa yang jawab kita? Restoran Padang sederhana di Jalan Panjang. Hafal gue. Karena kita selalu makan di restoran itu. Dan pelayan itu selalu tahu lihat wajah kita. Setelah lihat muka kita selalu dikasih bumbu rendang Pak. Tanpa rendang loh. Karena kalau ada rendangnya itu harga beda tuh. Saat itu ngeri banget Om Tesar. Om Ferry, waduh dahsyat banget. Ikan telur balado yang merah itu, terus kerupuk kulit disiram pakai kuah ayam, sambal hijau, daun singkong, teh tawar. Enak banget. Terus makan yang berdua tatap-tatapan. Waduh keren banget. Itu saat itu ya. Jadi karena kita setiap datang ke situ mereka tahu makanan kita apa. Ada satu pelayan nih, pas lagi siapkan nih, saya nggak tahu, saya yakin dia dipakai Tuhan. Dia siapkan makanan yang gini. Pak kayak tahu nih Pak, saya bilang iya saya tahu kan Bapak sama Ibu kalau makan di sini kan hemat. Nggak sopan nih orangnya. Tapi kan kita nggak boleh ngomong begitu. Tapi udah kita dengarkan begitu nggak? Dia bilang apa sama kami? Ini bahasa terakhir setelah saya siapkan dia bilang gini. Ibu sama Bapak ini kalau makan di sini hemat ya. Terus kalimat dia apa? Kayaknya lagi nabung ya buat beli rumah ya. Cocok loh. Langsung gue lihat istri gue kayaknya lu berkonspirasi sama dia. Oh tidak, saya hargai omongan dia. Saya kepala keluarga, saya pemimpin. Harusnya saya punya otoriter. Beli mobil, harusnya begitu. Enggak tuh. Kenapa dasarnya? Saya takut Tuhan Pak. Saya sadar cara itu adalah Tuhan pakai. Karena doa saya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai pembantu, satpam, dipakai supirmu, pakai siapapun. Orang fasik bisa dipakai Tuhan. Firaun itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, tolong. Hebat Tuhan itu. Dia bisa pakai siapa saja. Pulang sampai rumah doa saya apa? Tuhan terima kasih. Kami tahu jawabanmu.
Yaitu Engkau mau kami punya rumah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tentukan tempat yang tepat, lokasi yang tepat, harga yang tepat, ketemu orang yang tepat. Selesai saya berdoa amin, istri saya bilang, puji Tuhan, laki gue waras. Dia gak merasa menang, tapi saya bilang ini win-win solution. Karena Tuhan yang memberikan jawaban. Sehati loh. Kadang-kadang membuat sampai sehati itu Bapak Ibu Saudara, sakit kita. Kita harus mengorbankan ego kita untuk nyatu dengan posisi itu. Itulah kekristenan kita hari ini. Ada amin gak? Kalau semua merasa benar, sampai kapanpun gak akan terjadi unity. Ada amin gak? Bukan mengalah, tapi kita mau supaya satu sama lain itu ada kesehatian. Saudara, saya pergi ke Lipo Karawaci. Baru kali ini beli rumah itu tanpa lihat rumah yang lain. Datang ke tempat itu, lihat rumah itu, kami berdua hati kami langsung sejahtera. Dan ketemu sama orang yang tepat. Dan Enci itu bilang apa? Pak Pendeta. Dia belum tahu saya pendeta ya. Belum tahu saya pendeta, tolong digaris bawahi. Dia bilang, Pak, saya punya 4 unit lagi Pak, ini 5 unit. Bapak mau lihat unit yang enggak? Istriku sama aku, lihat rumah ini udah serak kami. Udah oke. Berapa harganya? Dikasih tahu sekian ratus juta. 10 tahun yang lalu. Udah singkat cerita mau ambil KPR, iya. KPR yang seumur hidup ada enggak? Enggak bisa Pak, 15 tahun Pak. Waktu itu Lipo Bank belum jadi CIMB Niaga. Keputusan Lipo Bank adalah hamba Tuhan dan ulama boleh mengambil KPR asal tunjukkan pelayanan dan tempat pelayanan harus difoto. Dulu ada kebijakan gitu hamba Tuhan. Jadi jam pelayanannya juga dilihat begitu. Nah, waktu saya datang mau ambil KPR gitu, terus saya bilang, oke deh saya ambil KPR. Dia bilang gini, Bapak kerjanya apa? Pendeta, saya bilang. Saya diskon Pak. Nanti waktu transaksi Pak, pajak pembeliannya 0, biar saya yang bayar. Top, itu ngomong 45 menit tuh. Coba tambah sejam lagi, lama-lama dia bilang, ini rumah buat Bapak aja deh kalau begitu. Saudara tahu rumah itu tanah 80, bangunan 40. Keren loh, kemana-mana dekat. Ruang tamu, toilet, semua muter di situ. Nggak usah kemana-mana. Manggil istri nggak usah teriak-teriak, tinggal buka pintu, Ma, iya. Nggak usah cari-cari dia. Dia nggak usah ngumpet, lo ngapain ngumpet? Paling rapture. Udah situ-situ doang, dia keliling di situ-situ doang, saudara. 1 tahun berjalan, 2 tahun rumah itu lunas. Good, ada berkat naikin jadi 120, bagus rumah itu. Jadi baik dia rumah. Nah, baru 6 bulan ini kami tinggalkan rumah itu kita kasih ke orang dan sekarang kami tinggal di rumah yang baru. Rumah itu tetap punya kami. Nah rumah yang baru ini beda, manggil istri nggak begitu lagi. Teriak, Ma, dia bilang, aku bingung, aku tersesat. Ya. Saudara ngerti maksud saya? Saudara ngerti nggak? Jangan tepuk tangan dulu, ngerti nggak maksudnya apa? Tidak akan pernah ada mukjizat terjadi tanpa kesehatian. Kalau kesehatian itu bisa terjadi dalam hidup kita, tembok yang keras itu akan hancur kok. Yang tidak mungkin pasti jadi mungkin. Pintu yang tertutup pasti akan dibuka. Kenapa keluarga kita tidak menerima kebaikan Tuhan? Karena hati kita belum nyatu satu sama lain. Kalau nyatu sama sekali lain, saya kasih tahu, Tuhan perintahkan berkat buat kita. Berikan tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Nah boleh kita masuk nih, di ayat 46. Unity yang ketiga itu apa bicaranya? 46 kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Mereka, 46b, 1, 2, 3, ya. Mereka memecahkan roti di rumah secara apa? Dan makan bersama-sama dengan apa? Dan dengan apa? Kalimatnya baik. Dengan apa? Dan dengan apa? Yang ketiga, unity itu apa? Hati harus gembira dulu. Nah, mau menciptakan sebuah kesatuan, datang ibadah gembira hati kita. Ada amin gak? Melayani Tuhan gembira. Waduh Bapak Ibu Saudara, ini khotbah yang kelima nih. Nanti kita mau pergi ya Tesar. Habis ini kita mau terbang ke Manokwari. Habis ini pulang ganti pakaian, mandi terbang Pak. Jam 11. Nggak nanya ya, saya kasih tahu lah udahlah. Teman-teman yang terbang nih. Nggak ada transit, hajar langsung 4 jam setengah. Di atas pesawat. Mendarat di Manokwari. Nanti Rabu udah balik lagi begitu. Kalau kita nggak gembira, nggak happy kamu lakukan apapun, berat. Gaji boleh besar, kalau hati nggak di situ berat kita. Kantor masuk jam 8, jam 5 kayak neraka tiap jam. Lebih baik nggak apa-apa gaji 1 juta tapi hati happy. Ya nggak juga ya, 1 juta nggak bisa hidup kali ya. 1 juta cuma gitu, selesai. Uang 1 juta nguap loh begitu doang. Aneh, lucu nih. Tuhan Yesus tolong. Udah nggak usah diterusin lah. Hati kalau ada di situ beda Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa rasakan. Kamu ngomong pakai hati, pakai ini beda. Ngomong pakai hati kita bisa connect Bapak Ibu Saudara. Ngomong pakai ini susah dijangkau.
Kalau hati sudah bicara rasanya beda pasti. Ada amin gak? Nah kalau kita bisa rasakan segala sesuatunya itu dengan apa adanya, hati kita gembira. Enak banget, hati yang gembira obat yang. Jadi sakit cukup gembira aja sebenarnya. Standarnya begitu. Kamu susah cukup gembira aja happy kok. Wah ini istri saya pulang, habis rapat di sekolah, orang tua murid. Pulang senyum-senyum dia sama saya. Pak, unik sekarang. Apa yang unik? Itu teman-temannya Kalista, ibu-ibunya Pak, masih muda-muda, 20, 30 tahun, 30 tahun Pak. Sama lah kayak seumuran saya, paling hebat tuh paling 3, mau masuk kepala 4. Oh kenapa Mah? Aduh, pada cerita semua. Mukanya ditarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri. Gue bilang Alisa sampai di atas lagi di sini. Gue bilang ditarik apa begitu? Lo jangan ikut-ikutan Mah, gak usah ditarik, muka lo begini aja. Istri saya tuh mukanya natural Pak. Kalau didandan kayak bencong malah. Jadi mukanya natural, saya suka dia mukanya natural, lu gak usah diapa-apain udah manis Pak, begini aja. Karena saya lihat begitu, karena hemat kan. Loh dia gak perlu di make up Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang memang harus di make up kelihatan cantik, pas make upnya dilepas gini, oh Tuhan Yesus tolong. Ini kenapa jadi begini manusia? Ini lo apa bukan? Iya oh Tuhan tolong. Kok begini mukanya dia? Ya lihat istri saya bangun tidur sama gak bangun tidur pas sama aja. Nah itu lihat ya, kelihatan dia ada di situ. Saya bilang lu jangan pakai ditarik-tarik ya, nggak bagus ya. Kenapa? Orang kalau ditarik ketawanya bingung dia begini. Karena sekali kalau tahu lepas, tak putus satu, tak putus dua lo. Ini semua nggak ada yang tarik, orang ketawa dia tarik, begitu ketawanya semua ibu-ibu. Oh, operasi kiri kanan segala macam, aduh, mukamu dioperasi plastik. Saudara, sebentar lagi global warming, kamu keluar meleleh semua loh, gua kasih tahu. Kayak zombie kita semua. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Berapa minggu yang lalu saya pas mau khotbah istri saya siapin pakaian. Dia liatin muka saya bilang gini, ternyata lakiku ganteng. Enggak sopan dia. Terus dia bilang, tapi sayang palu pendek, dahsyat dan ajaib. Halo saya di rumah Pak, bercanda mulu. Maka anak saya tuh ikut-ikutan saya jahil. Aku gak pernah mau serius di rumah. Kenapa? Udah pusing khotbah itu terlalu serius Bapak Ibu Saudara. Saya udah sampai rumah istri saya bilang, aduh Pak lu bisa gak sih Pak gak bercanda terus? Loh Ma. Gue nikah malu gak bercanda, bos dia stres bos. Gue lihat anak-anak yang satu kecil, waduh aneh. Tahun 80 kita gak boleh pegang kepala orang tua kan. Karena gak bagus, gak sopan kan. Sekarang anak-anak pegang kepala kita, istriku bilang apa? Kamu sopan dong, jangan pegang kepala papa. Dia bilang apa? Itu bapak gue juga. Mana saya nomor 1 digini kepala saya, Pak ya pergi Tuhan Yesus tolong. Lah tahun 80 Bapak Ibu Saudara, orang tua sama anak tuh CEO sama karyawan. Lah kita sekarang anak-anak kita gak bisa kita lakukan gitu. Kita ngomong dia satu sama lain bisa nikmati dia gitu. Dia bisa ngomong sama kita gini, kalau pendeta gak boleh ngomong begitu. Bisa begitu dia. Aduh anak-anak sekarang kritis banget Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini ingat baik-baik, gembira dulu dalam segala hal. Ada amin gak? Istriku gak bisa masak, saudara gak bisa masak juga. Tapi kalau hati kita ada di situ, makanan jadi beda rasanya. Amin gak? Lihat ya, saya tanya, semua orang tuh kalau masak itu hatinya ada di situ. Kalau orang sudah happy, lakukan apapun jadi rasanya baik. Ada amin gak? Ada orang masak, waduh sambil nyanyi segala macam, waduh kok makanannya enak ya. Maka saya bilang, aduh ini enak banget makanannya. Dia bilang, iya Pak aku masak pakai hati. Iya keren banget. Untung dia gak sambil putar lagu rohani sambil masak. Kita makan sambil nyanyi tuh, ya Tuhan tiap jam muter. Oh Tuhan itu baik. Oh gembira Pak. Enjoy kita hari ini. Supaya wajah kita lebih kelihatan muda daripada usia kita. Hari ini ingat baik-baik, jangan ada yang tertekan. Hidup harus dibawa gembira. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus ya. Nah poin yang berikutnya, unity itu bicara tentang ketulusan hati. Nah ketulusan hati ini susah banget dicari Pak. Tapi khusus di gereja ini pasti gampang dicari. Saya lihat wajah-wajahnya tulus semua di sini. Kalau orang memberi kepadamu dan kemudian dia omongkan, dia gak tulus sama kita. Orang yang tulus itu kan kelihatan Bapak Ibu Saudara, tidak oportunis dia. Nah orang yang tulus itu adalah dia mengerjakan apapun tanpa ada feedback. Itu pun dia jangan marah. Tapi orang yang tulus saya mau kasih tahu, justru ketika dia berbuat, saya mau kasih tahu. Tuhan lakukan perkara yang besar buat dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya tulus-tulus saja Bapak Ibu Saudara dalam segala hal. Mau ngapain lagi? Kita susah cari orang yang tulus Bapak Ibu Saudara. Karena bagaimana kalau ngomong sama orang gak enak juga. Makanya kadang-kadang saya kalau ngobrol gitu kasihan ya. Pengusaha-pengusaha itu kalau lihat pendeta itu sekarang ketakutan Pak. Karena kalau datang pendeta dipikirin ini pendeta kayak minta duit nih. Ngeri loh Pak sekarang. Kedengaran sampai di kuping saya tuh Pak. Ngeri loh.
Kadang-kadang kita mau dekat, ada jemaat dekat sama saya, ngobrol sama saya. Saya bilang sama dia begini, jangan aku setiap datang ke rumahmu, kamu kasih aku uang. Aku datang ke sini bukan untuk uang. Aku datang ke sini kita mau jadi teman, bos. Kalau kamu ukur aku dengan uang, aku jadi gak happy. Jadi aku mau datang ke sini gak bisa jadi teman yang baik. Akhirnya benar-benar dia gak kasih uang sampai sekarang. Tadinya setiap datang 2 juta, setiap datang 2 juta. Kayak seolah-olah saya parkir, tapi dia jadi sahabatku sampai hari ini. Maksudnya apa? Kamu gak boleh atur aku begitu. Karena kita tidak boleh dibuat jadi seperti itu. Hamba Tuhan butuh teman Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak kita lonely Bapak Ibu Saudara. Nongkrong di coffee shop bengong. Datang jemaat tuh pendeta tuh. Baru ngomong, Pak kita boleh ngomong sebentar gak Pak? Selesai ngomong, Pak ini kasih berkat. Seolah-olah kita harus ngomong dapat berkat. Aneh. Kita butuh teman Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang kita ngomong sama pelayan Tuhan mulai curhat kita. Kok jemaat berpikirnya begitu ya? Ada pendeta biarkan jemaat berpikir gitu. Itu berarti kita makin di blessing terus. Ih pikiranmu kacau. Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu. Kalau kita bergaul dengan tulus, enak kita bergaulnya. Ada amin gak? Oh saya ngurusin jemaat Pak sampai istrinya meninggal tuh. Suaminya sampai bilang, aku tuh gak bisa kasih apa-apa sama kamu. It's okay, kita sahabat kok. Sampai hari ini kita sahabat. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk berkati kita, kemudian dia hilang. Ada orang yang dipakai Tuhan bergaul sama kita, dia tidak berkati kita, tapi dia menjadi teman yang baik. Ada orang yang kasih berkat kita sekali, 2 kali, 3 kali gak muncul-muncul, begitu loh. Nah itu Tuhan yang menempatkan orang-orang itu untuk dapat mengerti tentang isi hati kita. Nah kita tulus nih dalam segala hal. Kalau kita tulus dalam segala hal, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara? Tulus-tulus saja. Nah kalau masih muda, kamu boleh pacaran, tapi jangan ngelihat mertuamu tuh kaya. Kamu gak tulus. Nah ini ulang nih, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ada yang begitu tuh cewek. Suka lihat nih cowok ganteng, padahal sih gak ganteng banget. Tapi kaya raya. Tuhan itu putar otak dia. Pas nikah, tidak berbanding lurus dengan kenyataannya. Langsung dia mau cerai. Kenapa? Hartanya disimpan, tidak akan diberikan warisan sama dia. Hartanya dipisah. Ngeri. Karena kenapa? Dari awal motivasinya udah gak benar. Tuhan putar peristiwa itu. Azaib. Tuhan itu tahu hati kita. Jangan sekali-kali saudara mencoba menutup dirimu. Seolah-olah good, enggak bisa. Tetap aja jalannya itu kelihatan. Orang yang tulus gak tulus kelihatan. Saya lihat wajah ini kan polos semua nih. Wajah di sini kan polos dan tulus ya. Ini bagaimana kira-kira? Ada amin gak nih? Tulus semua saya lihat. Ada tulisan tulus kok di sini. Beda kalau orang yang tulus. Baru kita masuk ke poin berikutnya. Udah poin berapa saya gak tahu. Pokoknya saudara yang hitung aja. Kita masuk ya. Coba ke ayat 44 ya Bapak Ibu Saudara. Dan 45 kita akan baca. Nanti setelah itu kita pulang. 44 dan 45 Bapak Ibu Saudara. Ayat 44b dan 45 coba kita tarik 2 ayat itu menjadi satu kesatuan yang menjadi intinya dari situ ya. Tadi yang pertama unity itu harus ada pertobatan. Yang kedua harus ada kesehatian. Yang ketiga itu hati yang gembira. Yang keempat hati harus tulus. Yang kelima itu ayat 44b sampai dengan 45. Kita akan baca yuk. 1 dan segala 1, 2, 3 ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu apa? Kepada semua orang sesuai dengan apa? Unity itu apa? Tidak tahan melihat orang susah. Dia mau menolong orang di sekitar dia. Ada amin gak? Barangmu barangku juga. Kalau kamu gak ada, saya jual barang saya berikan sesuai dengan keperluanmu. Artinya apa? Orang yang sudah di jamaah Tuhan hidup dalam sebuah persekutuan, dia tidak akan pernah tahan melihat orang lain susah. Dia mau kasih berkat buat orang itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah kita kekurangan karena kita rajin memberi. Tolong digaris bawah ya. Nggak akan kekurangan karena kita rajin memberi. Tidak akan pernah kita kaya raya karena kita pelit yang minta ampun. Ingat baik-baik ya. Firman Tuhan bilang apa? Ada orang yang menyebarkan hartanya hidupnya tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang menghemat dengan luar biasa, hidupnya selalu berkekurangan. Tuhan itu baik buat saudara. Sebelum bulan Juni kemarin tanggal 2 sampai 19 saya ada pelayanan di 1 negara, di 5 negara di Eropa. Sebelum berangkat, 2 hari sebelum berangkat, tanggal 2 Juni saya berangkat, tanggal 29 Juni tiba-tiba ada orang transfer uang ke saya, tulisannya setoran tunai. Itu berarti nggak tahu orangnya siapa kan? Uangnya 2 digit, nggak usah cari tahu ya, jangan nggak usah kepo juga begitu ya jumlahnya ya. Uang itu masuk, waktu uang itu masuk saya bilang sama istriku, mah ini Tuhan baik ya mah, ajaib nih saya bilang. Ada orang yang transfer uang ini mah, apa itu berkat buat kamu, tukar ke euro supaya kamu pegang, jangan tergantung sama orang yang undang di sana. Kalau kamu bisa makan, oke mah, yaudah. Tapi ini uang banyak, ya udah nggak apa-apa, belanjain gue. Oh maksudnya ke situ.
Gak apa-apa lah istri gue juga kok dia kan. Gak ada yang lain kok. Jadi transfer uang masuk jam 3. Nah saya mau ke money changer tadinya udah. Tapi ada pelayanan sampai jam 9 malam. Lupa tuh Pak. Tanggal 29 Mei saya masih ingat. Hujan gede waktu itu. Nah pas hujan gede itu rumah saudara kami itu plafonnya jebol. Itu waktu dapat uang itu sampai rumah. Kami kan gak bisa tukar ke euro kan. Pulang pelayanan malam-malam sebelum tidur berdoa kami. Terima kasih untuk berkat ini. Tapi ajar kami Tuhan juga untuk melihat mereka yang sulit. Doa itu ditangkap sama Tuhan. Selesai berdoa itu habis, besok paginya dong karena hujan lebat tuh malam. Pagi-pagi jam 7 pagi, sampai jam 8 saya lupa. WA-nya sudah saya hapus, gak perlu lah tuh. WA tuh masuk, Petra, rumah om sama tante jebol Pet. Kita mau rubuh nih rumah. Oh Petra tahu kami ini pensiunan. Waktu roboh ini Tuhan taruh namamu di hatiku. Ajaib. Dan ini adalah keluarga yang dekat saudara. Dan ini sangat dekat dengan kami. Saya dan istri. Saya lihatin istri saya, Pak tolong Pak. Saya salah jawab WA. Saya jawab begini. Berapa sih yang tante butuhkan? Salah saya jawab. Harusnya saya bilang apa? Saya akan transfer sekian nominalnya. Langsung saya kunci kan. Ini enggak, berapa yang tante butuhkan. Dia bilang apa? Nanti tukang kasih tahu ya. Ajaib, itu berarti gue yang tanggung semua. Mau tidak mau saya yang tanggung semua tuh. Enggak lama, enggak nyampe setengah jam kali Pak. Tukang hitung, langsung jumlahnya keluar ke kita, WA. Tahu jumlahnya apa? Seperti uang yang masuk. Saya kasih tunjuk sama istri saya bilang, Pak udah telanjur lo ngomong nih. Selama ini kita nikah nih Pak, selalu dapat berkat numpang lewat lo. Kadang-kadang nguap gitu doang. Iya Pak, Bu, kita alami itu terus Pak, Bu. Kita alami itu terus. Setiap saat kita alami begitu. Dapat berkat numpang lewat nih. Aduh numpang lewat. Tadi baru dapat berkat, ada yang telepon, Pak bisa bantu. Oh Tuhan tolong numpang lewat lagi barusan tuh. Tadi ada yang telepon saya di mana? Saya lagi di BSA, itu lagi transfer tuh Pak. Oh Tuhan tolong. Waduh numpang lewat Pak. Saya bilang sama istri saya, kasih ATM sama dia, mah kamu yang transfer ya. Jangan Pak, lu aja. Gue gak mau, gue takut kepahitan. Transfer selesai, bukti transfernya saya foto kirim ke tantenya itu. Petra, Tuhan baik buat kamu. Diberkati ya kamu Petra ya. Tuhan berkati kamu. Ayat firman Tuhan panjang bos. Saya kalimat, oke tante GBU, selesai saya kirim. Saya hapus sudah, tutup saya. Akhirnya saya ada uang dikit di rumah, saya buat euro jadi 1.000 euro saya pegang. Pergi saya ke Belanda. Terbang saya sampai di sana. Pelayanan di Swiss, Jerman, Belgia dan segala macam keliling, Paris. Selesai pulang pelayanan. Unik ya, setiap saya pelayanan di satu tempat, ada yang beliin sepatu istriku, tanya sama dia. Kaki istrimu berapa? 38. Langsung tahu gue. Kaki anakmu mana? Ini gue bawa ke talinya. Saya gak minta loh. Petra sepatunya apa? Gue langsung cajal aja. Dibelikan semua saudara. Satu koper besar itu isinya adalah oleh-oleh buat kami. Dan anak-anak. Pulang sampai di bandara. Istri kaget dapat tas, dapat segala macam. Istri tanya. Ini dapat dari mana? Lu jangan tanya. Itu tante aja gak pernah nanya berkatnya dari mana. Lu gak usah nanya sama gue juga gak tahu tuh orang dari mana. Pelayanan di Geneva orang kasih berkat. Dia belikan barang. Pelayanan di Delft orang kasih barang. Amsterdam, Den Haag orang kasih barang. Coklat itu mah gak pernah gue beli. Gue gak keluar Rp1. Nah yang lu bawa duit itu utuh. Tapi handphone saya hilang Bapak Ibu Saudara. Ngeri banget lu di sana kayak Mangga 2 lu. Lagi makan tiba-tiba di Rotterdam. Handphone rapture dia. Handphone udah sampai surga kita masih di sini. Aneh ini saudara. Waduh taruh makan begini, nengok begini, hilang Pak duit. Waduh itu handphone, ya jadi handphone ada di mana-mana saya bilang. Saya tanya sama CCTV sama orang saya, gue minta dibuka open CCTV. Kata dia, enggak Pak, di sini aman. Apa handphone gue hilang? Wah ngeri Bapak Ibu Saudara. Pulang saya istri saya bilang, Tuhan itu baik ya. Iya, Tuhan itu baik. Sampai hari ini kita gak kekurangan. Wah hebat. 15 September kemarin ulang tahun pernikahan kami 10 tahun. Istri saya bilang apa sama saya? Pak lu gak pernah belikan gue perhiasan selama 10 tahun. Masa sih ini anting dari awal nikah? Oh Tuhan. Yang benar mah iya. Loh saya pikir-pikir saya dapat berkat kok saya gak belikan dia perhiasan dengan baik. Akhirnya saya bawa dia ke toko emas Bapak Ibu Saudara. Beli perhiasan 2 set. Kenapa saya belikan 2 set? Satu set semua dari sana. Tapi beli 2 model. Kenapa? Karena kita punya anak putri 2. Terus dia bilang gini, lu kayak ngasih gue gak pernah tulus. Selalu lihat ke anak-anak. 2 model 2 set. So, iyalah Ma, kalau udah tua masa lu gak kasih tuh anak-anak. Gak apa-apa lah, kita lu pakai ini. Kita beli di satu toko emas. Nama toko emas itu di Serpong ada toko Anugerah Bapak Ibu Saudara.
Dan di kacanya tuh ditulis setiap hari Minggu libur. Itu berarti punya toko emas itu orang apa? Agamanya apa? Kristen. Menurut saudara Kristen. Tapi saya tanya nih, kan dia sebiasa saya beli anting anak di situ juga kan. Gue bilang, Ci, hebat lu ya. Toko emas lu diberkati banget lu. Lu gereja di mana, Ci? Terus dia bilang apa? Gue gak ke gereja. Langsung saya ngomong, gak boleh, Ci. Harus gereja lu. Lu udah diberkati Tuhan. Loh Pak, saya bukan Kristen Pak. Oh ajaib. Loh Ci apa? Saya Buddha Pak ke vihara. Loh kenapa tokonya namanya Anugerah? Emang Anugerah yang punya orang Kristen doang? Anugerah itu bisa buat agama apa aja Pak. Oh Tuhan tolong. Saya bilang sama dia, Ci, itu kenapa tulisan setiap hari Minggu libur? Dia bilang apa? Loh karyawanku 70% orang Kristen Pak. Masa dia mau menghadap Tuhan Pak? Kita larang. Tapi kan hari Minggu banyak orang yang beli. Terus jawabannya apa? Pak, namanya rezeki itu gak pernah ketuker. Saya lihat istri saya, dia lebih rohani dari pendeta mah. Rezeki itu gak mungkin ketuker Pak. Saya pernah Pak pergi sama keluarga saya Pak jalan-jalan ke luar negeri Pak 2 minggu Pak. Tutup nih toko Pak. Sampai orang bilang gini, lu gila Ci. Toko lu nih cuannya gede banget. Sehari aja lu untung banyak gitu. 2 minggu lu tinggalkan nih toko. Bener-bener lu hilangkan tuh cuan lu kata dia. Ah udah gak apa-apa. Saudara tahu dia bilang, saya pulang Pak dari luar negeri sama keluarga saya. Saya buka tuh toko Pak. Pas saya buka dari pagi orang ngantri 3 baris Pak. 3 lapis Pak. Dari pagi sampai malam tuh orang beli gak pernah berhenti Pak. Dan tahu Pak, keuntungan saya 1 hari itu bisa nutupin 2 minggu. Langsung saya bilang, tutup 1 tahun. Saudara ngerti maksud saya? Ini orang yang tidak beriman punya konsep begitu Bapak Ibu Saudara. Saudara beriman punya toko hari Minggu tetap dibuka. Kalah sama dia bos. Berkat Tuhan itu tidak pernah ketukar. Saya setuju. Ada amin gak? Ini kalau jatahnya buat kita Bapak Ibu Saudara. Gak ada orang berani ngerampas. Kalau ini jatahnya buat kita, lakukan aja. Jangan takut proyek diambil orang. Kalau udah punya kita, datang ke kita juga kok. Mau ambil rumah nih, biar kata itu orang baik yang nawar. Kalau memang punya kita, datangnya ke kita juga kok. Orang nawar misalnya 1 M. Saudara nawar 800. Tapi kenapa orang gak mau diambil? Hanya kamu. Itu memang buat kita. Berkat itu gak mungkin lari lah. Dia ngikut kita. Kadang-kadang kita lupa-lupa diri aja. Kita jalan ke kiri, dia ngikutin kita. Kita bilang, ngapain sih lu ikutin gua? Itulah Tuhan kita yang besar. Oh, ini ajaib saudara. Waduh kalau mau cerita banyak, pengalaman itu hidup saya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya nikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini luar biasa. Ada orang telepon saya Bapak Ibu Saudara waktu saya lagi bangun rumah udah jadi loh, ingat loh ya. Orang telepon saya ketemuin saya di Blok S, di satu gedung Pak. Aku tahu nomor teleponmu tuh dari orang Petra. Kamu bisa ketemu sama saya, bapak-bapak Pak, umur kurang lebih 54 tahun. Datang saya diajak saya minum kopi Pak. Baru saya duduk begini, itu nongkrong di lobi kantor di bawah tuh. Belum masuk kantor dia, saya gak tahu lantai berapa kantornya dia. Saya gak tahu kantor berapa dia. Saya memang lagi butuh berkat saat itu. Tapi ini orang ngapain nemuin saya begitu loh. Duduk dia samping saya, di depan saya. Ayo Pet, pesan minum Pet. Baru duduk, minum belum nyampe itu. Panas masih panas banget, belum bisa diminum. Dia bilang apa sama saya? Saya cukup lihat wajah kamu aja udah puas. Wah ini orang sakit nih. Kok gue jadi agak rasa gak enak hati saya. Kok ini orang kenapa sih ini? Bapak-bapak 54 tahun, saya cukup lihat wajah kamu udah puas. Kenapa? Aku pernah dengar khotbahmu, aku udah cari nomor teleponmu susah, baru ketemu sekarang. Aku cukup lihat wajahmu cukup. Dia angkat telepon, terus bilang, oke, saya akan ke situ. Sorry ya Petra, saya gak bisa temenin kamu lama. Apa maksud dia? Datang siapin minum belum ngomong, dia permisi. Rasanya gue pengen kepret lu. Tapi hati harus dijaga loh. Saya lihat-lihat, ini orang tinggalkan saya. Pas saya mau berdoa dulu buat Bapak. Kata dia gak usah Pet. Saya mau berwaktu, mau meeting sama orang. Kayak seolah-olah saya gak dihargai sama dia. Dia keluar dari tempat itu, dia pergi. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang saudara. Masuk ke dalam tuh ruangan. Bawa amplop. Amplop map gitu ya. Pak Petra ya, iya. Oh ya, saya sekretaris dari Bapak yang tadi. Hanya untuk nemui Bapak. Bapak bisa bantu tanda tangan saya Pak? Bapak tanda tangan. Kalau tanda tangan saya siap. Oh dia tanda tangan saya. Dia minta tanda saya, tanda tangan. Dia kasih saya berkat saudara. Saya masukin tuh ke dalam tas saya. Berkat gini. Masukin ke dalam tas. Saya masuk ke dalam pergi, saya masuk ke dalam mobil. Dia kasih saya dolar semua tuh 1 gepok. Dan saya telepon dia lagi. Itu Bapak. Karena saya lupa minta tuh nomor telepon tuh sekretarisnya. Saya telepon Bapak itu lagi untuk say thank you. Terus dia bilang, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Tadi baru telepon gue.
Saya bisa berhenti lagi itu di lobi, Vale, saya datang lagi ke situ, saya cari tuh ibu di mana. Nggak ketemu lagi. Dan tuh bapak saya nggak pernah ketemu lagi di jemaat manapun. Nggak ada tuh, mukanya sudah lupa juga saya. Telepon mungkin dia lagi rapat, nggak mau diganggu. Jam 7 malam saya telepon, Pak. Nomor yang ada hubungkan tidak terdaftar. Sampai besok begitu. Saya bilang sama istri saya, nih mah berkat. Istri saya bilang, Tuhan baik ya Pak. Iya, kita lagi butuh, Tuhan sediakan. Pas, cairkan ke rupiah, bayar rumah itu. Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Saya ngerti maksud saya. Dengan satu kata, dia bisa pakai siapa saja untuk berkati saudara. Jangan dicari tahu berkat itu datang dari mana. Dia hanya Allah Tuhan. Tapi Tuhan itu yang terbaik. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, berjemaat sungguh-sungguh. Dia tidak pernah menipu saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya udah habis. Semua ngapain lagi? Ya udah pulang. 47 yuk terakhir 47. 47 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan apa? Mau tahu jemaat ini bertumbuh sederhana aja. Semua kompak, tulus hati, gembira, saling tolong menolong, saling menguatkan, jemaat pasti datang. Ada amin gak? Semua pengurus jadi satu, ada kesehatan dengan baik, pasti Tuhan datangkan jiwa. Ada amin gak? Jiwa itu ya gak perlu disuruh-suruh. Tapi kalau dia udah rasakan sesuatu yang enak, pasti sudah datang ke sini. Ada amin gak? Rumah itu biar jelek-jeleknya rumah kita, lihat rumah orang lebih baik, tetap kita mau kembali ke rumah kita. Home sweet home kita. Saya bawa istri saya, anak-anak pergi ke Bali, liburan enak ya. Lihat gini, oh ini hotel bagus ya. Iya, Pak kita tinggal Pak di sini berapa malam? Saya bilang gak usah. Baru tinggal 2 hari, anak saya bilang kita pulang aja Pak. Pulang sampai rumah tidurnya lebih nyenyak. Rumah seburuk apapun, kalau kita ada di rumah itu, kita rasa nyaman. Kalau saudara vitaminnya udah enak, gak mungkin pindah dari tempat ini, percayalah. Tapi tergantung kalau kontraknya habis, kita pindah lagi ke tempat lain. Tapi jiwa kita beda Bapak Saudara. Itu berarti kita harus ada melekat dalam satu keadaan. Di mana kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan selamat hari Minggu, selamat waktunya makan malam bersama dengan keluargamu. Dan sukacita Allah selalu ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.